Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Nadia Rizky dengan NPM 2310210885. Saya mahasiswi pasca sarjana Universitas Islam Riau dengan jurusan hukum bidang khusus hukum bisnis. Saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan mata kuliah larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desi Apriani, SHMH. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke pembahasan yang akan saya presentasikan, yaitu saya akan mempresentasikan tentang suatu perkara yang telah dilakukan oleh KPPU RI. Apa itu KPPU? Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Dalam putusan perkara itu di nomor 08 garis miring KPPU strip 1/2020 tentang dugaan praktek diskriminasi PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix terkait penyediaan layanan akses internet provider. Nah, selanjutnya perkara ini terjadi itu pada tanggal 27 Januari 2016. Telkom Group, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler memblokir atau menutup akses atas layanan jasa Subscription Based Video on Demand atau SVOD Netflix di jaringan telekomunikasinya. Telkom Group melakukan perbuatan tersebut itu atas inisiatif sendiri dengan maksud untuk mencegah penyebarluasan film-film yang mengandung konten negatif atau pornografi yang tersedia di Netflix. Nah, tindakan penutupan layanan akses di internet bagi penyedia layanan tersebut itu hanya dilakukan terhadap layanan Netflix. Sedangkan penyedia layanan SVOD lainnya antara lain kayak Amazon, Hook, Netflix, View itu tidak pernah ditutup aksesnya oleh Telkom Group. Nah, untuk alasan pemblokirannya ini pun tidak pernah diberitahukan secara resmi oleh Telkom Group kepada pihak Netflix, sehingga pihak Netflix tidak mengetahui mekanisme seperti apa yang harus dilakukan agar dapat diberikan akses kembali oleh pihak Telkom Group kepada pihak Netflix. Nah, di dalam hal perkara ini yang dilakukan oleh PT Telkom Group itu melakukan pemblokiran terbukti telah menyebabkan layanan SVOD Netflix tidak dapat dipromosikan kepada pelanggan yang merupakan konsumen PT Telkom Group. Walaupun jika perbuatan yang memenuhi ketentuan di peraturan perundang-undangan, namun terdapat alasan yang wajar. Apa itu alasannya? Itu perbuatan tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran hukum. Nah, kemudian KPPU ini menggunakan pendekatan itu rule of reason. Terlepas apakah perbuatan tersebut mengarah pada praktik monopoli atau tidak, nah penerapan hukumnya bergantung pada akibat yang ditimbulkan. Pemblokiran layanan akses internet yang dilakukan oleh Telkom Group, itu KPPU menduga bahwa pihak Telkom Group itu melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk membuktikan dugaan tersebut, itu KPPU menggunakan pendekatan yang rule of reason tadi terhadap dugaan pelanggaran pasal 19 huruf D itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan beberapa faktor. Yang pertama adanya untuk menghindarkan pelanggaran tentang konten negatif yang ada di Netflix. Yang kedua itu belum adanya aturan dari pemerintah yang secara spesifik mengatur syarat dan ketentuan penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia, termasuk layanan SVOD yang tadi. Yang ketiga itu adalah tindakan PT Telkom Group untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan sebagai lainnya, seperti itu. Nah, di dalam hal ini itu terjadi beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh KPPU terhadap PT Telkom Group yang seharusnya terbukti melakukan praktek diskriminasi atas pemblokiran layanan akses internet terhadap Netflix yang melanggar ketentuan pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 di tahun 1999.
beberapa dugaan pelanggaran diskriminasi pasal 19 huruf D itu ada beberapa. Yang pertama, adanya pelaku usaha. Pelaku usaha ini didasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 di tahun 1999, yaitu setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Nah, dalam faktanya, Telkom Group sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika di wilayah negara NKRI. Dengan demikian, unsur pelaku usaha tersebut itu terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua, itu melakukan sendiri atau bersama. Di dalam hal ini, itu didasarkan dengan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 di tahun 2019 tentang pedoman pasal 19 huruf D di Undang-Undang Nomor 5 di tahun 1999. Itu Telkom Group melakukan sendiri pemblokiran layanan akses internet pada masing-masing pasar bersangkutan. Telkom Group telah memblokir pada jaringan tetap itu seperti fixed broadband dan itu seperti mobile broadband. Atas pemblokiran tersebut, unsur melakukan baik sendiri maupun bersama-sama juga terpenuhi di unsur kedua ini. Nah, yang ketiga itu adanya pelaku usaha lain. Nah, di dalam unsur ini, pelaku usaha lain berdasarkan itu ketentuan peraturan Komisi Nomor 3 di tahun 2011 adalah pelaku usaha yang melakukan satu atau beberapa kegiatan secara bersama-sama pada dasar yang bersangkutan. Dari pelaku Telkom Group ini, pemblokiran dilakukan sendiri pada pasar bersangkutan masing-masing, yaitu Telkom Group yang memblokir pada jaringan tetap itu seperti fixed broadband dan seperti mobile broadband juga. Nah, dengan demikian unsur pelaku usaha lain tidak perlu dibuktikan. Nah, itu yang keempat, itu adanya melakukan satu atau beberapa kegiatan. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan itu berdasarkan ketentuan peraturan Komisi di Nomor 3 di tahun 2011 tentang pedoman pasal 19 huruf D. Nah, saat menjalankan kegiatan usaha jasa internet, ke Telkom Group melakukan tindakan yaitu menutup akses layanan akses internet di layanan SFOD Netflix terhadap jaringan layanan akses internet. Nah, maka dalam melakukan satu maupun beberapa kegiatannya juga terpenuhi di unsur keempat ini. Nah, yang kelima itu di unsur kelima itu melakukan praktek diskriminasi. Nah, di unsur ini praktek diskriminasi itu didasarkan ketentuan peraturan Komisi Nomor 3 di tahun 2011 juga. Itu ada di pedoman pasal 19 huruf D di Undang-Undang Nomor 5 di tahun 1999. Itu tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda dan yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu. Nah, dalam hal ini Telkom Group terbukti memberikan perlakuan berbeda antara Netflix dengan SFOD lainnya. Nah, kemudian yang keenam itu terdapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Itu yang keenam ada persaingan usaha tidak sehat. Itu menurut pasal 1 di angka 6 itu di Undang-Undang Nomor 5 di tahun 1999 yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat itu adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau itu menghambat persaingan usaha. Nah, KPPU juga berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan itu oleh Telkom Group tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kenapa? Karena Telkom Group itu melakukan tindakan pemblokiran untuk menghindarkan dari kemungkinan yang dikenakan pelanggaran. Nah, di dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan apresiasi itu terhadap Telkom Group. Kenapa? Netflix sebagai pelaku usaha yang tidak bekerja sama dengan Telkom Group juga tidak dirugikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari peningkatan jumlah pengguna berbayar dari pihak Netflix yang mengakses layanan dari Indonesia. Konsumen pun itu juga masih memiliki pilihan untuk melihat layanan Netflix melalui internet service provider atau ISP
yang mengakibatkan terjadinya peningkatan. Nah, berdasarkan fakta-fakta tersebut, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 6 itu di Undang-Undang Nomor 5 di tahun 1999 itu tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. Nah, di dalam putusan perkara pun menyatakan bahwa PT Telkom Group tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 di tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, demikianlah itu hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.